Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Global Family Channel. Kali ini Global Family Channel akan memberi tips bagaimana caranya mengatasi KWH meter prabayar yang terdapat tulisan periksa dan ada lambang tangan pada layar meteran. Sebelum kita mengatasinya, sebaiknya kita ketahui dulu penyebabnya. Ada berbagai faktor penyebab di sini. Yang pertama, biasanya ada kebocoran arus pada instalasi dalam rumah. Kebocoran arus ini bisa ditimbulkan karena isolator kabel terkupas atau kabel nol bersentuhan dengan kabel RD. Contohnya kayak gini, teman-teman. Contohnya ini kabel RD. Contoh ini kabel RD. Kabel RD. Dan di sini ada kabel nol. Kemungkinan ujung kabel ini ujung kabel RD sama kabel nol nih bersentuhan. Atau bisa juga kabel fas, ujung dari kabel fas nih bersentuhan dengan kabel RD sehingga terjadi tulisan periksa pada KWH meter kita. Hal ini bisa terjadi karena kualitas kabel yang kurang bagus atau usia kabel yang sudah lama atau sudah termakan usia. Sebaiknya kalau sudah termakan usia, segera diganti dengan kabel yang baru agar tidak terjadi masalah. Dan faktor yang berikutnya atau faktor yang kedua, biasanya ada berapa meteran yang kalau pulsanya habis atau stromnya habis, biasanya kalau kita mau isi lagi token yang baru, dia perlu CT atau clear temper dari PLN karena di layar sudah tertulis periksa seperti ini, teman-teman, sehingga dia perlu CT atau clear temper dari PLN supaya kita bisa masukkan kembali token listrik tadi. Faktor yang ketiga, baterai pada KWH meter lemah. Dan faktor yang keempat, baut pada tutupan meter longgar. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada tahap cara mengatasinya. Langkah yang pertama, kita cek dulu instalasi di dalam rumah kita. Dan apabila kita temui permasalahan yang seperti tadi kita sudah bahas, kita langsung saja memperbaikinya. Atau kalau kita kurang paham, kita bisa memanggil tukang listrik yang berpengalaman. Dan setelah kita
memperbaiki instalasi di rumah kita dan kita sudah yakin bahwa instalasi kita sudah aman, kita bisa langsung melaporkan ke pihak PLN, atau bisa juga kita via telepon melalui 123 dan masukkan kode wilayahnya dan jelaskan apa yang terjadi pada KWH meter kita. Dan biasanya teman-teman dari pihak PLN akan memberikan clear temper sebanyak 20 digit. Clear temper yang kita dapat dari pihak PLN itu berupa angka, dan kita akan masukkan dengan cara menekan tombol-tombol yang berada di sini sesuai dengan nomor yang dikasih oleh pihak PLN. Tapi sebelumnya kita matikan dulu MCB, kita off kan dulu, baru kita masukkan kode yang dari pihak PLN kasih tadi. Setelah itu kita tekan enter teman-teman. Setelah kita tekan enter, kita perhatikan layar pada meteran kita. Apabila di layar meteran kita ini, setelah kita masukkan 20 digit tadi, layar meter kita ini tertulis benar, berarti instalasi dalam rumah kita sudah bisa dimasukkan aliran listrik. Dan sebelum kita memasukkan arus ke dalam rumah kita, atau sebelum kita menghidupkan MCB-nya, sebaiknya kita cabut dulu barang elektronik dari terminal listrik dan matikan seluruh lampu. Setelah itu kita matikan MCB pengaman yang ada di dalam rumah. Lalu kita hidupkan atau kita on kan MCB yang ada di meteran ini agar kita lebih bisa memahami atau kita lebih bisa yakin bahwa instalasi di rumah kita sudah aman 100%. Kita bisa tekan tombol 44 lalu kita tekan enter. Dan apabila di layar meteran kita ini tertulis 00,00, maka 100% MCB di dalam instalasi dalam rumah kita sudah aman. Dan apabila kita tekan 44 enter tadi, di layar meteran kita ada angka selain 0 ini, atau ada angka 16,7 atau yang lain-lainnya selain 00 ini, berarti instalasi dalam rumah kita belum aman 100%. Hal ini bisa terjadi masalah lagi untuk kemudian hari. Hal yang bisa terjadi berikutnya, bisa juga baut pada KWH meter kita ini longgar, atau baterai meteran kita lemah, sehingga dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama maka meteran ini akan terus lagi periksa. Dan sebaiknya kita hubungi lagi pihak PLN agar petugas pihak PLN bisa datang ke rumah kita untuk memperbaiki meteran atau mengganti dengan meteran yang baru. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat.
Bagi teman-teman yang masih bingung, belum mengerti, silakan bertanya melalui kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya sesuai dengan pengetahuan saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.